Shalom teman-teman, selamat datang di channel saya Angelika Senggu dan dalam program acara Angel's Voice di episode My Story, episode kelima, mendoakan mantan. Angel's Voice. Teman-teman, kalau bicara soal mendoakan mantan, ini satu hal yang tidak akan mungkin dilakukan ya. Karena kakak, itu mantan sudah bikin saya sakit hati. Itu mantan sudah mengkhianati saya, selingkuh di belakang saya dan sebagainya. Padahal cinta ini tulus kepadanya. Tapi dia nggak pernah balas. Dia nggak pernah memikirkan itu. Akhirnya saya hancur, cur. Teman-teman, this is my story dan saya ingin sharekan kepada teman-teman bahwa Tuhan sanggup membuat engkau move on, Tuhan sanggup membuat engkau mengampuni masa lalumu, dan Tuhan sanggup untuk membuat engkau mendoakan nama mantanmu yang bikin engkau sakit hati. Berbicara soal masa lalu, semua orang pastinya tidak bisa melupakan dengan secepat itu. Story saya ya, cerita saya mulai pacaran itu dari saya SMA. Hampir mungkin teman-teman punya waktu pacaran jauh lebih lama dari saya, tapi ini saya ceritakan karena cukup lama kami menjalani hubungan sampai di hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun kami pacaran. Itu sudah dong bilang sayang mati kayak itu ya. Su kenal keluarga, saya kenal DP keluarga, dia kenal sama keluarga, semuanya. Jadi sudah perfect love gitu ya bagi saya. Dan orang-orang juga semua di sekeliling saya sangat mengagumi hubungan kami berdua. Tapi ini dia, tapinya Tuhan izinkan kami harus putus. Dan sampai saat ini kami puji Tuhan punya pasangan kami masing-masing. Bahkan mantan saya sudah menikah dan punya anak. Dan saya juga saat ini sudah punya pasangan dan menuju ke pernikahan. Puji Tuhan, amin. Ya, jadi bicara soal masa lalu ya, sebenarnya saya tidak pengen menyinggung siapapun, tapi saya hanya ingin share sama teman-teman, khususnya teman-teman muda yang sampai saat ini masih belum bisa move on, masih terus hidup dalam masa lalunya dan tidak bisa mengampuni masa lalunya. Tuhan ajarkan saya satu hal ini. Ketika saya sudah sampai di tahun ke-8 pacaran, itu cinta sungguh mati punya, orang Papua bilangnya, cinta sungguh mati punya. Nah, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan saya ready nih, saya ready untuk nikah gitu ya. Dan kemudian saya bertanya sama pasangan saya, ternyata kami mengalami hambatan karena kami beda gereja. Ketika kami beda gereja, itu menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan, karena saya memang tidak bisa dan dia juga tidak bisa karena keluarga. Singkat waktu akhirnya saya coba untuk cari banyak alasan bagaimana sampai saya bisa pertahankan, saya punya hubungan saja Tuhan. Saya mohon Tuhan, saya sudah pertahankan. Saya itu tipe orang yang sangat setia teman-teman. Dan dia adalah pacar pertama saya. Dan saya selalu berdoa dia adalah pacar pertama dan terakhir gitu ya. Jadi saya tidak suka cari pacar lagi dan sebagainya, itu sudah dalam mindset saya ketika saya pacaran. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan itu terjadi dari beda gereja dan pada akhirnya kami harus berpisah. Dalam masa-masa sebelum berpisah itu hubungan kami itu sudah ibarat kayak tidak pasti ya. Pacar saya belum bisa memberikan kepastian, saya sudah mohon-mohon untuk ke keluarganya tapi belum bisa gitu ya. Dan kemudian saya mencoba untuk benar-benar tanya sama Tuhan, tanya sama beberapa hamba Tuhan. Nah, mungkin teman-teman yang juga mengalami seperti saya ya, kita akan cari banyak pertimbangan dari orang supaya menyetujui hubungan kita yang berbeda ini. Tapi pada akhirnya cuma satu solusi dari Tuhan, serahkan sama Tuhan dan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hubunganmu. Ternyata perbedaan itu tidak serta-merta akan gampang untuk disamakan. Dan saya mengalami hubungan yang berbeda gereja. Ini bukan masalah beda Tuhan ya, tapi beda gereja. Dan itu sangat bermasalah untuk keluarga kami. Dan saya harus mengambil kebijakan yang betul-betul bijaksana dan juga pasangan saya. Hancur-hancuran saya alami gitu ya. Saya mengalami masa di mana hancur-hancuran
saya tanya sama Tuhan. Saya ingat satu hal, bahwa saya punya masa pra move on. Di tahun sebelum saya diputuskan, saya merasa hubungan kami sudah tidak pasti, dan akhirnya saya memohon sama Tuhan untuk minta kekuatan. Apa yang saya minta adalah strength dari Tuhan. Kenapa saya minta kekuatan? Karena saya tidak tahu jawaban apa untuk hubungan kami. Kalau hubungan putus, siapa sih yang mau? Tidak ada yang mau. Orang saya sudah setia, bos, selama 9 tahun. Saya sudah setia Tuhan, saya sudah cinta dia mati, begitu ya. Bahkan saya mengalami di saat dimana saya kalau mencintai orang, itu saya bilang begini, terserah Tuhan mau ambil manapun gitu ya, apapun itu dalam setiap kehidupan, asal jangan dia. Nah, sampai segitunya. Cinta yang buta mungkin yang dia bilang. Tapi disitulah Tuhan mengizinkan saya untuk bisa ngalamin bagaimana saya tanya sama Tuhan. Jadi waktu pra move on saya itu 1 tahun. Bahkan di dalam masa saya masih pacaran. Jadi saya sudah dipersiapkan Tuhan untuk mengalami move on. Kalau ada sesuatu pada hubungan kami. Artinya apa? Memang kan tidak pasti. Jadi yang pasti itu siapa? Pastinya Tuhan. Dan kau harus minta kekuatan dari Tuhan. Pada waktu 1 tahun sebelum saya diputuskan itu, saya doa setiap hari. Bahkan ketika di gereja, saya doa di depan altar. Itu tidak mungkin saya nggak menangis, saya harus menangis. Saya harus betul-betul melihat bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya. Kalau dalam gereja saya, kami selalu ada perjamuan setiap hari Minggu. Namanya Misa Ekaristi, selalu ada hosti yang diangkat. Nah, ketika hosti itu diangkat, saya merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saya cuma bilang gini, Lord, give me strength. Tuhan berikan saya kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi keputusan Tuhan. Apa yang Tuhan mau pada hubungan saya? Saya tidak minta putus. Saya juga tidak minta Tuhan terus pertahankan hubungan saya. No. Tapi saya minta Tuhan kekuatan. Selama 1 tahun itu saya minta Tuhan kekuatan. Oh, saya nangis hancur-hancuran dong bilangnya. Kalau bicara soal pasangan itu saya yakin sekali semua yang ada di luar sana yang sedang mengalami seperti saya. Itu kalau mau doa saja, itu pergumulan pertama tuh tentang pasangan itu. Aduh, menangis. Nah itu, karena saking yang paling dicintai adalah itu. Kemudian Tuhan menyuruh saya untuk benar-benar setiap waktu minta kekuatan. Saya semakin lagi minta kekuatan sama Tuhan, Padahal belum putus, tapi saya udah minta kekuatan dari Tuhan. Karena saya tahu hubungan itu sesuatu yang dipegang erat sama Tuhan juga. Kalau Tuhan bilang saat ini engkau harus putus, berarti ada yang terbaik untukmu yang Tuhan sediakan. Finally, ketika waktu-waktu itu tiba, saya ingat sekali itu saya lagi tiduran, terus begini kayak perasaan tuh tidak enak. Akhirnya saya dikunjungi oleh mantan saya. Kemudian mantan saya, ya pokoknya seperti apel lah begitu ya, ngapel begitu. Terus tiba-tiba muka saya tuh, aduh kok tidak enak. Terus saya pengen bilang sesuatu sama dia. Pokoknya saya lagi tidak semangat untuk berpacaran begitu ya. Artinya kayak kita nggak pasti, kita punya hubungan tuh tidak pasti begitu. Jadinya saya tanya sama dia merasakan bahwa oh kayaknya ini ada masalah nih. Sudah langsung tolong dia bicara, kita bicara, dan pada waktunya dia bilang begini. Sebenarnya ada satu hal yang saya mau kasih tahu ke Ko, bahwa sudah dari beberapa waktu saya sudah mau datang untuk memutuskan hubungan kita. Tapi saya tidak bisa karena kalau lihat kok muka tuh, aduh saya tidak tega sekali. Dan pada waktu itu saya bilang, jadi mau seperti apa? Saya sudah berusaha untuk mempertahankan. Saya bahkan ingin bertemu dengan orang tuamu untuk bilang kalau memang saya tidak bisa pindah. Saya harus tetap di saya punya pelayanan, gitu ya. Begitupun juga dengan dirimu. Saya tetap memilih keluargaku. Itu katanya. Oke, berarti saya simpulkan lah ya. Berarti dia sudah tidak memilih saya. Kita putus. Oke, kita putus. Dan saya bilang begini. Kalau ini keputusanmu,
itu berarti kita tidak boleh ada lagi hubungan, dan saya tidak mau ada balikan gitu. Karena memang saya prinsipnya begitu, saya setia gitu. Tapi kalau satu kali diputuskan, saya tidak mau lagi balik gitu. Karena bagi saya itu keputusan yang sudah diambil, dan bagaimanapun harus tetap komitmen dengan keputusan itu. Kemudian, waduh, itu sudah sedih-sedih ya. Sedih tapi paksa kuat sebenarnya itu ya. Kemudian ada dorongan dalam hati saya pada waktu itu untuk saya mengambil tangannya dan berdoa. Saya bilang, tapi yang terakhir kita doa dulu. Saya ambil mantan saya itu punya tangan dan saya doa begini teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu bahkan hampir 9 tahun kami menjalani hubungan. Kami tahu Tuhan selalu menyertai hubungan kami. Tapi Tuhan, di sini hubungan kami berakhir. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Berkati dia dan juga pasangannya kelak Tuhan. Buat dia bahagia. Begitupun juga dengan hamba. Buat saya juga bahagia Tuhan dengan orang yang Tuhan tempatkan di sisiku kelak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya masih ingat doa itu. Dan di dalam doa, saya yang berdoa, sapu hati juga bertanya, kenapa saya berdoa? Karena saya sangat percaya itu ada satu power kekuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kasih buat saya untuk ambil tangannya dan berdoa untuk dia. Teman-teman, ketika saya selesai, saya mau nangis. Saya cuma bilang, kayaknya saya adalah orang yang paling bingung atau bagaimana Tuhan ya. Kok saya mau doakan mantan punya kebahagiaan. Tapi ketika saya merenungkan itu, saya melihat Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan mau untuk engkau dan saya mendoakan orang yang telah menyakiti kita. Atau bahkan membuat masa depan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan mau engkau mendoakan dia. Supaya engkau tahu bahwa engkau siap untuk menjalani masa depan yang baru. Dan tidak sampai di situ teman-teman. Setelah kami selesai, waduh kalau habis putus itu apalagi mantan yang lama, itu orang-orang salah jaga orang pujodoh, sayang kasihan salah jaga orang pujodoh ya. Jadi itulah yang dialami ya. Saya harus benar-benar terus berada dalam tahap-tahap itu. Tuhan izinkan ketika dia juga lihat mantan sudah punya pasangan, kita juga belum begitu ya. Itu juga menjadi problema. Tapi Tuhan ajarkan untuk rendah hati. Banyak teman-teman yang tidak bisa move on karena dia tidak mau mengampuni dan masih ngecek kebahagiaan pasangannya yang dulu ya atau mantannya, ngecek statusnya. Bahagia kan dulu Mei? Pasti dia tidak bahagia kalau tidak ada saya. Nah itu kuncinya. Biasa kadang-kadang orang tidak bisa move on karena pengen orang yang menjadi masa lalunya tidak bahagia, karena pengen orang yang di masa lalunya itu mengalami hal yang sama ketika dia disakiti. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, kunci kebahagiaanmu di masa depan adalah engkau mendoakan kebahagiaan masa lalumu. Kebahagiaan orang di masa lalumu. Itu kunci kebahagiaanmu. Kenapa? Karena artinya engkau sudah mengampuni. Karena artinya engkau sudah menjadi blessing untuk mereka. Dan Tuhan itu akan memberikan porsi yang terbesar untukmu di masa depanmu. Itu langkah awal yang harus engkau ambil. Jadi saya agak miris kalau orang tuh sibuk lihat statusnya mantannya, sibuk untuk bikin statusnya di Facebook, untuk katakan kalau dia sudah move on. No, itu nggak terlalu real. Itu hanya kamuflase yang engkau buat supaya mantanmu itu lihat bahwa engkau bahagia. No, padahal engkau nggak bahagia. Padahal kau tidak bahagia. Kau masih mengingat dia dan kau masih belum bisa mengampuninya. Kau mau tunggu hari di mana dia juga dapat sepertimu. Padahal itu salah. Itu bukan cara yang benar. Lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan. Fokus kepada karirmu di masa depanmu. Fokus kepada pasanganmu yang engkau minta dari Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih, sedangkan mantanmu udah dikasih sama Tuhan, kasih tinggal. Terlalu usah pikir. Banyak orang yang begitu ya. Kalau dia punya pasangan, saya juga harus. Padahal no. Jangan jadi sama. Tunggu waktunya Tuhan. Kau mau dihina kah? Kasih tinggal, masuk kanan keluar kiri. Banyak orang yang selalu bilang saya kasihan di masa saya transisi ya. Waduh, transisi.
Banyak orang yang bilang saya kasihan pada waktu itu. Banyak yang bilang, aduh kasihan nih, salah jaga orang pujodoh. Kasihan, dia punya pacar sayang, kasihan. Kasihan kok bagaimana? Aduh, padahal itu dulu kok adalah pasangan yang paling diidam-idamkan. Aduh, sampai saya ingat guru saya tuh bilang begini, sial Angel, sial. Saya ingat sekali. Pas saya bilang ke punya guru yang paling dekat, saya sudah putus. Aduh, kamu udah bikin apa saja selama hampir 8 tahun atau 9 tahun ini? Kan tidak berusaha untuk mempertahankan kah? Sampai segitunya orang saking sedihnya dengan hubungan yang membuat jadi hubungan yang terkandas itu. Banyak orang yang sesalkan, banyak orang yang mengasihani. Nah, saya harus melewati masa-masa itu. Nah, kadang-kadang orang di sini tidak mampu untuk melewatinya karena takut apa yang dibicarakan orang. Tapi mari kita belajar apa yang Tuhan perkenankan untuk kita, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita harus terima. Itu tidak mudah. Nah, makanya tadi saya bilang, sebelum saya diputuskan, saya minta cuman kekuatan. Kekuatan untuk bagaimana bulian orang itu bisa jadi satu hal yang tidak membuat saya down. Bulian orang saya terima, masukannya maksudnya, tapi saya tidak jadi down, saya harus bangkit gitu. Sampai pada saat nanti mantan saya mau menikah. Nah, kami sempat sharing pada waktu itu, dia minta maaf, saya juga minta maaf atas masalah yang mungkin sempat terjadi sehingga kami harus putus dan sebagainya. Kemudian ini dia yang Tuhan lakukan juga kepada saya. Saya pikir saya cuma doakan pada saat saya diputus. Pada saat saya diputuskan. Tapi ini ampun nih, Tuhan menggerakkan saya untuk mendoakan ketika mantan saya permisi untuk menikah. Ketika dia mau menikah, saya mendoakan dia. Saya bilang, saya doakan ya. Itu by phone, saya doakan dia. Saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk dia yang sudah akan menikah. Tuhan berkati istrinya kelak dan juga anak-anaknya kelak. Tuhan anugerahkan kepada keluarga ini. Berkati mereka menjadi keluarga yang bahagia. Engkau memberikan keturunan, kesejahteraan kepada mereka. Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati pernikahan yang esok akan berlangsung. Semuanya lancar Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mendoakan mantan ketika dia mau menikah guys. Saya doakan dan semua kata-kata itu keluar dari hati yang benar-benar pure Tuhan kasih. Jadi bukan dibuat-buat. Teman-teman pasti kan bilang begini, terus kakak rasa sedih ke tidak? Oh jelas pasti rasa sedih, tetapi dikuatkan Tuhan. Rasa sedihnya kenapa? Rasa sedih kenapa saya mampu untuk doakan dia. Di tengah saya harus mengalami masa-masa yang sulit. Dikata-katain orang, itu sebenarnya masa sedih saya. Diejek orang. Tapi kenapa saya bisa mampu doain Tuhan? Padahal dia sudah membuat saya akhirnya dibicarain orang. Akhirnya tidak punya masa depan yang seperti yang saya rancangkan. Oh, saya dulu merancangkan menikah di sini. Nanti kami sudah berbicara, bahkan saya sudah siapkan nama anak kami kelak. Coba bayangkan. Saya sampai seperti itunya. Sudah menyiapkan sampai seperti itu karena saya sudah yakin dia adalah pasangan saya kelak, tapi ternyata Tuhan bilang no. Jadi itu teman-teman, ketika engkau berada dalam posisi saya pasti tidak mudah ya. Nah makanya saya juga pada waktu itu kok Tuhan mau sih saya doakan dia. Saya doakan kelangsungan pernikahannya, doakan anaknya kelak, doakan istrinya, dan puji Tuhan saat ini mereka sudah menjadi keluarga yang bahagia dan punya baby. Lihat Tuhan begitu baik. Dan apa yang saya percaya bahwa doa itu memberikan bukan cuma berkat tapi juga blessing untuk saya. Ya, melihat kebahagiaan orang di masa lalu itu juga akan menjadi kebahagiaanmu di masa depan, bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik juga untukmu. Sampai saya doakan itu. Sampai saya doakan bahkan Tuhan izinkan saya datang ke pernikahannya. Orang-orang pada tanya, pasti dia akan datang. Tapi saya datang. Saya datang cantik-cantik ke sana, salam baik-baik kepada orang tua dan semuanya. Bukan saya yang menangis pada waktu di acara.
teman-teman saya yang menangis ya. Kakak saya sempat sampai, kok terasa geli-geli kak ada foto prawedding itu, aduh kan dulu kok yang harus gitu ya. Jadi semuanya itu akhirnya merasa sedih begitu. Saya bilang no, karena saya sudah mendoakan dan juga sudah mengampuni. Jadi teman-teman, buat kan semua yang mungkin sampai saat ini ada yang bilang, ngapain datang? Mungkin kalau kalian tidak belum bisa mengampuni, mungkin kalian tidak akan datang. Tapi bagi saya, kalau kalian sudah mengampuni, kenapa tidak untuk datang? Ya, apa sih salahnya kita datang dan jadi berkat? Takut nanti kayak dibikinkan video begitu ya, terus nanti disebar-sebarkan. No, kasih tinggal orang mau bicara apa. Tapi engkau punya niat yang tulus untuk menghargai masa lalumu dan move on di masa depanmu. Caranya seperti itu. Saya turun tangga habis salam sapu mantan itu dan dia punya istri. Orang-orang semua bilang, kau punya hati terbuat dari apa kah? Saya bilang hati saya Tuhan yang kuatkan, bukan saya. Kalau secara manusia pasti saya down. Tapi karena Tuhan yang kuatkan, saya sanggup melewati masa-masa itu. So teman-teman, itu dia story saya sepenggal ya. Buat teman-teman yang mungkin mengalami ini, saya sangat percaya bisa diberkati sekali. Apa yang ingin saya sarankan buat teman-teman? Yang pertama, minta kekuatan. Ketika engkau punya hubungan yang sudah tidak pasti, dan engkau takut putus, jangan takut untuk putus. Kalau memang engkau harus menghadapi itu, hadapilah dengan kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan mau pertahankan, sangat mudah Tuhan bisa pertahankan. Tapi sekarang yang Tuhan lihat hatimu siap tidak untuk keputusan Tuhan di masa depanmu. Jangan takut ketika engkau putus dan harus dibicarain orang atau engkau tidak punya masa depan sesuai dengan bayanganmu. Karena masa depanmu itu ditentukan Tuhan dan percayalah Tuhan itu menyediakan begini. Rancangan-rancanganku yang ada padamu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang cerah untukmu. Tuhan itu menjanjikan masa depan yang cerah untukmu. Jadi jangan takut. Jangan kau pikir orang yang saat ini berada bersama-samamu dan kau bilang saya tidak bisa tinggalkan dia yang adalah memegang masa depanku. No, Tuhan yang memegang. Jadi kalau Tuhan bilang harus berpisah karena perbedaan misalnya, karena perbedaan gereja, agama dan sebagainya, kalau engkau saat ini masih khawatir dan itu berhubungan dengan keluarga, saya mau sarankan untuk minta doa dari Tuhan. Terus minta kekuatan dari Tuhan. Karena bicara soal perbedaan itu akan menjadi sangat sulit untuk disamakan, ya, sangat sulit. Saya mengalaminya. Saya tidak ingin kalian memaksa kehendak kalian dan mengorbankan keluarga atau pasangan Anda. Tapi saya ingin kalian minta kekuatan dari Tuhan. Akan ada waktunya seperti saya. Tuhan tuh kasih hikmat benar. Ini waktunya. Putus ya putus. Mungkin kalian tetap nyambung, ya tetap baik-baik saja. Bisa jadi itu kehendak Tuhan. So, enjoy with what God wants to you. Enjoy dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan terhadapmu. Lakukan itu. Bersukacitalah dengan keputusannya Tuhan. Minta terus kekuatan dari Tuhan. Dan mengampuni masa lalu, itu penting sekali. Karena mengampuni masa lalu, memang adalah kunci kebahagiaanmu di masa depan. Orang tidak bisa melewati masa depannya dengan baik karena dia masih terhambat dengan masa lalunya. Terkadang orang bilang, sudah saya cukup melupakan, saya tidak mau tahu. No, tidak semudah itu engkau melupakan masa lalumu tanpa pengampunan. Paulus berkata, saat ini aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di hadapanku. Yaitu apa yang sudah Tuhan sediakan. Berarti dia tetap berharap sama Tuhan. Dan untuk itu perlu pengampunan untuk melupakan masa lalumu. Tidak mudah melupakan masa lalu. Tidak mudah untuk membiarkan masa lalu itu tidak pernah kita ingat. Tapi ketika engkau mau mengampuni, Tuhan akan memampukanmu untuk tetap fokus dengan apa yang ada di depanmu. Jangan takut. Saat ini Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Saya punya pasangan. Sudah hampir 3 tahun kami menjalani hubungan pacaran dan saat ini sedang persiapan untuk pernikahan. How beautiful Tuhan sediakan. Bukan untuk memamer-pamerkan kepada mantan saya gitu ya, bahwa saya punya pasangan. No. Saya kalau mau saya menikah juga pada saat dia menikah. No. Tapi karena saya tahu waktu Tuhan dengan waktu mantan saya itu beda. Kalau mantan saya mau menikah, monggo silakan. Saya punya waktunya. Dan itu yang saya tahu. Jadi teman-teman, stop buat status yang bikin engkau
galau sendiri. Carilah status yang berkenan di hadapan Tuhan. Carilah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Buat statusmu itu menjadi status yang berharga, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Tetap semangat menjalani hari-harimu dalam masa-masa move on, dan ingat, minta kekuatan sama Tuhan. Serta ampuni masa lalumu. Dan doakan mantanmu. God bless you. Teman-teman, terima kasih sudah tonton Sapu channel YouTube. Jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng ini. Oke, semoga selalu memberkati kamu semua. God bless you.